Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Kita sudah masuk di bulan September ya sahabat kebahagiaan. Biasanya kan kalau bulan September atau awal bulan atau mau juga akhir bulan, Kevin tuh membacakan tentang pancaran energi cakra kamu. Dan berkaitan itu semua, ini masih di bulannya Virgo ya sahabat kebahagiaan. Kevin mau cek tentang energi cakra perut kamu atau solar plexus chakra, atau juga yang disebutnya adalah cakra manipura. Ada apa sih di pancaran energi kamu, terutama dari cakra perut kamu, cakra manipura atau solar plexus kamu. Nah, terkait itu semua kita akan membahas sedikit ya sahabat kebahagiaan. Yang kemarin Kevin kan sempat bahas di bulan Agustus itu sakral chakra, dan untuk di September ini kenapa Kevin masukkan ke dalam solar plexus? Karena berkaitan dari apapun yang kamu lakukan tentang segala hal yang sifatnya adalah melayani diri sendiri, sesuatu hal yang sifatnya adalah energi besar, ini ada di solar plexus kamu ya. Dan warna cakra ini adalah berwarna kuning, letaknya ada di bagian pusar, ya, atau di bawah dada. Dan kalau dilihat dari elemennya, cakra ini memiliki elemen api ya sahabat kebahagiaan. Oke. Dan berkaitan itu juga, apa sih yang namanya solar plexus? Ini berkaitan dengan sisi emosional ya sahabat kebahagiaan. Gak jauh-jauh dari sisi emosional yang namanya cakra ya. Tapi jika cakra ini tertutup ya sahabat kebahagiaan, tertutup atau tidak aktif, sahabat kebahagiaan ini akan merasakan beberapa hal yang memiliki karakter atau sifat yang gak bagus, seperti merasa tidak puas diri, iri hati, perasaan murung, benci, dan terkadang ini menjadi rasa takut. Nah, kenapa kalau misalnya kamu ngerasa bahwa, Kevin, aku kok kayak ngerasa kurang puas banget ya terhadap sesuatu hal, terus aku kayak ngerasa iri hati sama sesuatu hal, dan membuat aku tuh nggak tahu kenapa energinya tuh murung banget, dan juga terkadang benci, takut, terus insecure banget. Nah, ini berkaitan juga dari solar plexus cakra kamu yang tertutup di sini ya sahabat kebahagiaan. Kalau tertutup itu indikasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu berada di energi benci, murung, takut, ini level vibrasi emosional kamu berada di level force. Ketika seseorang berada di level force ini, untuk bisa memunculkan sesuatu hal yang sifatnya adalah energi positif itu berat banget, karena tidak ada sebuah motivasi ya. Rasa takut ini berkaitan dari solar plexus kamu ini tertutup ya sahabat kebahagiaan, energinya sekitar 100 Hz, dan bentuk emosionalnya adalah khawatir, dan kemudian sahabat kebahagiaan seperti menarik diri, akhirnya insecure. Dan terkait itu semua, lalu apa sih yang harus kalian lakukan ketika mungkin kamu ngerasa kondisi kamu saat ini tuh berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, murung, benci, rasa kayak takut pada sesuatu, kayak ada kurang puas di dalam diri? Nanti kita akan cek bersama-sama. Dan untuk tema kita hari ini tentang solar plexus chakra, pancaran cakra perut kamu di bulan September ini. Kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan, karena peran utamanya adalah kalian. Usahakan untuk fokus pada diri ya. Untuk fokus pada diri, dan pembacaan ini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya, karena ini adalah general. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube, terutama tarot ya sahabat kebahagiaan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yang baru bergabung, Kevin juga mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua juga bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, karena berkaitan dari energi, terutama cakra tubuh, Kevin harus shuffle-nya ini menggunakan energi juga ya. Jadi yang komen, Kevin shuffle-nya kok lama banget? Ya, kamu jadi tarot reader dulu. Nanti jadi tahu. Oke, kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan tentang solar plexus chakra. Solar plexus chakra di bulan September. Oke, kita cek bersama-sama. Ada energi apa dari solar plexus chakra kamu di bulan September? Ini adalah energi cakra kamu yang terhubung ke dalam bentuk emosional kamu, perasaan kamu. Oke. Karena solar plexus itu adalah sumber energi ya sahabat kebahagiaan. Semua bentuk energi di dalam tubuh kita itu letaknya di solar plexus kita ya, atau di cakra perut ini. Dan fungsinya ini solar plexus juga banyak banget ya. Yang pertama,
Ada kartu 10 pedang, sahabat kebahagiaan. Solar plexusku bagaimana kalau kartunya keluar 10 pedang? 10 pedang di dalam kartu tarot ini mungkin memiliki beberapa hal yang berkaitan dari kesempatan kamu yang pernah direbut sama seseorang, sehingga sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa cemas ya. Bulan September mungkin kamu akan menghadapi, di bulan ini mungkin kamu akan menghadapi situasi seperti ini, bahwa ada sesuatu hal yang direbut sama orang lain yang membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa tersakiti, ngerasa kurang puas di sini. Kalian bisa lihat ya untuk simbol kartu 10 pedangnya di sini. Semua pedang itu tertuju pada perutnya dia. Ini adalah simbol dari cakra perut kamu memang, atau cakra solar plexus kamu ini memang sedang berada di kondisi yang tidak baik. Artinya ada beberapa hal yang berkaitan dari penyumbatan cakra di sini. Ketika penyumbatan cakra di sini muncul, sahabat kebahagiaan akan ngerasa bahwa sesuatu hal itu direbut sama orang lain, yang kemudian akhirnya sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa kurang puas, kayak ngerasa kurang puas. Dan mungkin sahabat kebahagiaan, sebagian dari sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa kenapa sih nasibku buruk banget ya, terutama dari ranah percintaan, terutama dari ngelakuin banyak hal, kenapa buruk terus di sini, ada apa dengan diriku. Nah, ini tentang dari energi sahabat kebahagiaan yang merasa kurang puas terhadap situasi apapun. Ini mempengaruhi kondisi cakra kamu. Ya mungkin kamu kurang puas terhadap sebuah hubungan. Kamu banyak sekali keinginan kepada seseorang tapi tidak terwujudkan di situ. Akhirnya terrefleksi di dalam tubuh kamu, dan cakra perut kamu ini ngerasa kurang mendapatkan sebuah manfaat energi positif dari seseorang, sehingga tersumbat. Energinya di sini, alirannya tersumbat ya. Dan ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa aku banyak banget hal-hal yang berkaitan dari sisi keberuntunganku, sisi indahku itu direbut sama orang lain, yang membuat aku tuh kayak ngerasa kurang bisa bersemangat di sini. Dan ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, keterpurukanlah ini akan menghambat solar plexus kamu. Sedangkan fungsi dari solar plexus chakra atau cakra manipura ini, fungsinya itu banyak banget ya, seperti pertumbuhan, penyembuhan juga ya sahabat kebahagiaan, juga ada energi penerimaan di situ. Kenapa aku sulit sekali menerima keadaan? Kenapa aku susah sekali memaafkan? Nah, ini karena solar plexus chakra kamu itu tersumbat. Ketika sahabat kebahagiaan nih sudah bisa ikhlas, sudah bisa menerima segala sesuatunya yang terjadi, ini artinya solar plexus chakra kamu itu benar-benar terbuka. Ketika solar plexus chakra kamu terbuka, sahabat kebahagiaan itu bisa mudah banget menerima segala sesuatunya yang ada di dalam hidup kamu, termasuk rasa sakit, rasa sedih, dikecewakan, hubungan yang melekat, hubungan yang toksik, kamu udah nerima di situ dan lain sebagainya. Kamu udah ikhlas banget. Berarti kamu itu berada di level power. Ketika kamu berada di level power ini, di level penerimaan, artinya sahabat kebahagiaan, secara energi, solar plexus chakra kamu yang berwarna kuning ini sedang bersinar. Makanya kamu itu bisa sembuh, bisa healing dari beberapa hal yang berkaitan dari rasa cemas, hubungan yang melekat, hubungan yang toksik. Penting banget ya sahabat kebahagiaan, ketika kamu ingin tumbuh ya, ketika kamu ingin istilahnya merilis sesuatu, tapi kerasa berat banget, itu memang dari energi dalam tubuh kamu, secara solar plexus chakra kamu itu terhambat, makanya susah banget. Nah, lalu bagaimana untuk membersihkan energi chakra di sini? Ya, mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan sebuah meditasi, kalian bisa melakukan meditasi dan bayangkan di solar plexus chakra kamu, bayangkan pancaran berwarna kuning yang terang, kemudian warna kuning itu menghapus segala bentuk energi negatif di dalam diri. Visualisasikan itu, maka itu pancarannya akan semakin bersinar ya sahabat kebahagiaan. Lalu yang nggak biasa meditasi, bagaimana sih caranya di sini? Nanti kita akan cek bersama-sama menggunakan kartu tarotnya ya, sahabat kebahagiaan. Oke, yang pertama ada energi Page of Swords ya. Page of Swords ini adalah simbol dari fokus. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa memfokuskan diri kepada hal-hal yang sifatnya adalah ranah pribadi, maka segala sesuatunya ini sahabat kebahagiaan akan mendapatkan sebuah manfaat yang bagus. Ketika kamu fokusnya itu pada diri sendiri, kamu bukan fokus kepada orang lain ya. Ya, yang namanya cakra dalam tubuh itu memang fokusnya di diri, bukan sama orang lain. Meskipun secara eksternal itu juga berpengaruh ya, tapi yang bisa mengendalikan itu semua itu ada di dalam pikiran kamu. Di sini memang untuk energinya memang sahabat kebahagiaan mungkin akan lebih berhati-hati lagi ketika ngejalin sebuah komunikasi dengan siapapun. Ketika sahabat kebahagiaan ini berdebat dengan siapapun, kamu berhati-hati banget di bulan September ini. Karena solar plexus chakra kamu ini melindungi energi dari sahabat kebahagiaan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan energi kamu, membuang energi kamu yang percuma kepada orang yang salah. Artinya sahabat kebahagiaan ini udah membentengi ya. Ada sesuatu hal yang dibentengi di sini. Ya berkaitan dari
sahabat kebahagiaan yang sudah bisa menerima semuanya, sahabat kebahagiaan yang mulai bangkit, mulai healing. Dari pembacaan Kevin yang kemarin kan tuh berurutan tuh, ada yang healing, ada yang mulai pergi meninggalkan dia. Di sini untuk solar plexus kamu ini ternyata melindungi kamu, biar kamu itu lebih berhati-hati lagi ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Kenapa menjalin hubungan dengan seseorang? Kartunya adalah Page. Page di dalam kartu tarot itu adalah kartu court card, dan kartu court card itu mengindikasi tentang orang lain. Jadi memang ada fokus di sini, fokus orang lain, di mana orang lain itu yang membuat sahabat kebahagiaan itu berhati-hati sama dia. Nah, ini adalah bentuk dari solar plexus kamu itu ngejaga biar sahabat kebahagiaan itu tidak membuang energinya percuma gitu ya sama orang yang toxic. Kalau kamu ngeladenin dia, energi kamu habis sama dia. Makanya di sini sahabat kebahagiaan lah, ngapain aku ngeladenin orang kayak gitu? Aku udah capek banget sama dia. Makanya di sini aku mau save energi aku untuk sesuatu hal yang sifatnya adalah kebangkitan dari diri kamu. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The Emperor ya, sahabat kebahagiaan. Memang benar ya, ego kamu di sini memang lagi dijaga banget untuk tidak terfokuskan kepada orang-orang yang toksik. Jadi memang ada sebuah energi penerimaan di sini ya. Jadi Kevin melihat beberapa dari energi sahabat kebahagiaan secara solar plexus chakra di sini. Kamu sudah berada di level power. Tahapnya memang step by step ya, step by step. Tapi di bulan September ini, sebagian dari sahabat kebahagiaan yang memiliki energi pencerahan yang luar biasa, kamu akan fokus. Kamu akan fokus kepada penyembuhan kamu akan fokus kepada sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan di sini, sehingga tidak terpengaruh sama orang lain. Karena apa? Ego kamu yang terbesar di sini akan memberikan sebuah otoritas kepada diri kamu sendiri bahwa aku dengan tegas tidak akan pernah terhubung lagi kepada orang yang toksik, orang yang selalu membuat aku itu kehabisan energi. Banyak banget yang aku buang di situ. Bukan hanya energi tubuh saja, tapi energi materi juga aku habiskan kepada orang yang toksik. Di sini ada sebuah ketegasan di dalam diri sahabat kebahagiaan. Oke, jadi bagus banget nih solar plexus kamu, menuntun kamu ya, menuntun kamu untuk bisa lebih kuat lagi, untuk bisa lebih ngejaga diri kamu untuk tidak terpengaruh lagi ke hubungan-hubungan yang melekat ya. Ada fungsinya nih, ternyata positif ya. Selanjutnya, Two of Swords. Kalian yang kemarin nyimak ya videonya Kevin yang tentang healing, kemudian yang kepergianmu ya, kepergianmu yang kamu pergi itu, keluar kartu Two of Swords. Ini keluar lagi Two of Swords. Two of Swords itu tentang sebuah kebimbangan kamu. Tapi di energi solar plexus kamu, ini kamu memiliki kekuatan yang membuat kamu tuh nggak akan bimbang. Kenapa nggak akan bimbang? Karena kamu tahu bahwa aku di sini benar-benar save energi aku. Nggak mau ngebuang energi aku terlalu banyak buat orang yang nggak penting. Karena aku sudah bisa mencerna segala sesuatu hal yang berkaitan dari sebab akibat hubungan yang toksik. Aku udah sadar. Sehingga di energi kartu Two of Swords di sini sahabat kebahagiaan gak akan bimbang lagi. Kamu fokus kepada penyembuhan kamu, kepada healing kamu, apa yang kamu kerjakan. Kamu fokus di situ. Karena pancarannya ini memang berwarna kuning ya, sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan. Kita ketemu lagi. Yang kemarin nonton channel YouTube-nya Kevin juga kartu ini keluar lagi nih, 7 Pentacle. 7 Pentacle muncul kembali. Artinya tentang sebuah menunggu sebuah hasilnya dari apapun yang kamu lakukan, termasuk healing kamu, kepergian kamu dari orang, kamu lepas dari hubungan yang toksik. Kamu akan menunggu sesuatu yang membuat kamu bahagia. Ya, selama ini mungkin sahabat kebahagiaan hanya terkait hubungan yang melekat sama orang. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu tidak pernah menghasilkan sebuah energi positif, terutama kebahagiaan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan di sini fokus sama diri kamu dan kamu fokus untuk healing, ada sesuatu hal yang tumbuh. Yang tumbuh apa? Pancaran energi solar plexus kamu ini menguatkan batin kamu. Menguatkan batin kamu. Dan efeknya di sini ya, kalau sahabat kebahagiaan hanya tetap diam di dalam sebuah hubungan toksik, hubungan yang melekat, kamu tetap diam di situ, tidak memberikan sebuah ketegasan di dalam diri, The Emperor. Apa yang terjadi? Ini bisa melukai energi fisik kamu, terutama penyakit ya. Kalau misalnya kamu ngerasain bahwa, Kevin, kenapa sih aku akhir ini banyak sekali gangguan-gangguan pencernaan di dalam tubuhku? Ini berkaitan dari solar plexus kamu itu lagi nggak seimbang, lagi rusak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu mungkin berada di kondisi yang toksik. Sehingga, energi negatif itu kamu terima di situ. Efeknya itu ada di energi fisik ya. Terutama sakit fisik, yaitu gangguan pencernaan, dan kadang ini bisa menjadi kencing manis atau gangguan hati. Lalu hal-hal yang berkaitan dari sistem metabolisme di dalam tubuh itu nggak stabil, nggak bagus.
dan bisa membuat seseorang ini menjadi gemuk. Kenapa gemuk? Kenapa orang nih kadang-kadang gemuk? Ya karena kamu tidak bisa mencerna sesuatu hal yang sifatnya adalah energi masuk yang positif ke dalam diri kamu. Semua diterima, termasuk energi negatif. Akhirnya mempengaruhi kondisi sistem metabolisme kamu. Jadi cakra tubuh itu berpengaruh banget ya sahabat kebahagiaan. Nah, kenapa kamu ini kelihatan gemuk banget sih? Kevin, kok kenapa akhir-akhir ini aku ngacak kok kayaknya gemuk banget di bulan September ini? Nah, ini berarti bermasalah juga dari energi cakra solar plexus kamu, di mana kamu ini belum bisa mencerna sesuatu hal yang bisa kamu masukkan, yang bisa kamu keluarkan. Semuanya diterima semua, termasuk rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut, iri hati, murung, benci, kamu terima semua dalam diri kamu. Akhirnya bisa mempengaruhi kondisi emosional kamu. Biasanya kan ada nih, kalau orang patah hati itu jadi kurus. Tapi ada orang yang patah hati, iri hati, murung, benci, ini jadi gemuk. Karena semua energi itu kamu terima semua. Nah, membahas tentang konsep energi. Energi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Efeknya apa? Ada di dalam tubuh kita. Kalau solar plexus ini bermasalah, rata-rata sahabat kebahagiaan ini mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Kamu sering bolak-balik ke kamar mandi. Dan juga kalian cek loh, Kevin, aku nggak pernah makan makanan yang aneh loh. Kenapa sih ini perut aku sering gangguan pencernaan? Itu udah bentuk dari refleksi dari energi solar plexus kamu yang membuat kamu itu kayak bolak-balik ke kamar mandi padahal kamu makannya teratur, makannya itu bersih lah istilahnya ya. Tapi kenapa kayak gini? Itu karena solar plexus kamu ya. Ini pengalaman pribadi ya, sahabat kebahagiaan. Kevin juga kemarin itu sempat ngerasa bahwa ini aku nggak makan pedes, nggak makanan yang istilahnya adalah makanan aneh-aneh gitu. Kenapa kok perutnya itu kayak gini, gangguan pencernaan? Terus Kevin cek ya meditasi, ternyata memang di solar plexusnya juga merasakan hal itu. Makanya di energi bulan September ini sahabat kebahagiaan juga harus bisa kontrol diri ya. Kontrol diri karena hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah perut itu akan terjadi. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan tidak seperti itu ya. Dan solar plexus ini adalah gudangnya dari semua energi di dalam tubuh. Kalau kita terlalu banyak menyerap energi negatif, termasuk gosipan, gibahan, kita serap semua nih, bleng, ke dalam diri kita. Itu akan kumpul semua di dalam solar plexus cakra kita. Kalau terlalu banyak nih sahabat kebahagiaan, banyak negatifnya, akhirnya meledak dan kemudian membuat sistem metabolisme, termasuk hal-hal yang berkaitan dari gangguan hati, kencing manis, gangguan sakit perut itu muncul di situ. Imbasnya ada di situ. Makanya di sini harus kita bersihkan. Jadi harus bisa nyaring ya sahabat kebahagiaan ya di bulan September biar kamu itu nggak mengalami gangguan-gangguan penyakit seperti ini. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, sahabat kebahagiaan. Ini nyambung juga nih di pembacaan yang kemarin yang tentang kamu memilih pergi ya dari orang ya, memilih pergi dari orang dan healing. Ternyata kamu pergi membawa sesuatu. Apa yang kamu bawa? Yang kamu bawa adalah pemikiran positif, pemikiran baru. Ketika kamu pergi membawa pemikiran baru, maka kamu tidak akan pernah terpengaruh kepada apapun yang dia utarakan sama kamu. Termasuk dia mau narik kamu, nggak akan terpengaruh. Kenapa nggak terpengaruh? Kamu sudah berada di level power, di level penerimaan. Ketika orang sudah berada di level penerimaan dan kamu sudah bisa memaafkan, memaklumi, dan juga mengikhlaskan, sahabat kebahagiaan ini nggak akan terpengaruh lagi sama dia. Jadi healing kamu ini memang sedang berproses ya. Yang kemarin nyimak videonya Kevin, ini healing kamu berproses di sini dan di September jauh lebih kuat lagi dan kamu berhasil untuk healing. Meskipun prosesnya lama, tapi nikmati dan hargai dari proses itu. Solar plexus kamu ini ada naik turunnya ya. Solar plexus cakra kamu lagi naik turunnya di sini, lebih baik distabilkan. Bagaimana untuk bisa menstabilkan ini semua? Hindari sahabat kebahagiaan ini merasa kurang puas di dalam diri. Dan jangan pernah kamu merasa murung. Apapun yang kamu rasakan, kalau misalnya kemurungan itu datang, let it go. Lepaskan itu semua, hempaskan. Kalau kamu rasa murung ya. Atau ketika kamu rasa membenci seseorang nih, tiba-tiba kamu datang nih, perasaan benci sama orang. Kamu lepaskan itu semua, rasa benci. Ini terkadang terpengaruh juga sama otak limbik kamu yang merespon, dan kemudian perasaan kamu muncul dan timbul. Ketika hal itu muncul ya, sahabat kebahagiaan, kamu tiba-tiba nih, kayak ada perasaan benci sama orang, itu otak kita bekerja sekitar 90 detik. Dan ketika itu sahabat kebahagiaan tepuk-tepuk pundak kamu, bagian yang nyaman, kamu tepuk-tepuk saja. Atau mungkin juga untuk kamu yang memiliki kepercayaan ibadah apapun, kalian sebut nama Tuhan kamu, atau istighfar, atau mungkin juga kamu membaca doa-doa apapun di situ, biar perasaan benci ini vibrasinya turun, hilang, kemudian sahabat kebahagiaan itu naik menjadi level cinta. Ketika kamu sudah berada di level cinta di sini,
Ini sahabat kebahagiaan akan merasakan rasa damai. Dan ketika rasa kedamaian ini muncul, kalian akan bersyukur apa yang kamu rasakan. Jadi prosesnya di situ, kalau misalnya kamu ngerasa nggak baik-baik di sini, kamu harus bisa ngimbangin ya, biar solar plexus chakra kamu itu tidak mempengaruhi kondisi fisik, terutama kondisi tubuh kamu. Pengaruh banget sahabat kebahagiaan. Kita cek ya, solar plexus ini adalah kartu untuk membaca chakra. Chakra solar plexus itu berwarna kuning. Ini Kevin sudah siapkan ya. Cek dulu solar plexus kamu. Kartunya itu ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Kita cek dulu. Hal yang lebih dominan dari solar plexus chakra kamu. Yang lebih dominan. Tentang hal apa? Ambil satu. Pencerahan ya sahabat kebahagiaan, kartunya adalah illumination ya, tentang hal-hal yang sifatnya adalah pencerahan, hal-hal yang sifatnya adalah menerangi dalam diri. Apa yang harus aku lakukan sahabat kebahagiaan ketika di bulan September ini aku terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang membuat aku tuh kayak merasa tidak puas dalam sebuah keadaan, kayak banyak burungnya, benci dan takut atau insecure. Sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa menerangi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Caranya bagaimana? Kamu jangan pernah terlibat di dalam sebuah komunikasi atau hubungan atau diskusi yang sifatnya adalah negatif. Hindari itu semua. Ya mungkin untuk saat ini di bulan September kamu jadi orang pragmatis dulu, orang yang cari aman dulu, agar kamu nggak ke distract energi negatif. Karena ketika kamu healing, itu godaannya itu banyak banget loh. Godaannya itu banyak banget yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bergetar loh energinya di situ. Nah, untuk saat ini mungkin kamu pragmatis dulu. Kamu pragmatis, fokus sama diri, fokus meditasi. Carilah sesuatu hal yang membuat kamu senang di situ, agar kamu mendapatkan sebuah pencerahan dan kepuasan di dalam diri. Kalau misalnya kamu punya rezeki nih, kamu punya rezeki banyak, ya mungkin kamu pergi kemana, kamu puasin untuk diri sendiri, beli barang-barang yang menjadi kebutuhan kamu atau barang yang kamu inginkan di situ. Tapi kalau sahabat kebahagiaan pengen, Kevin, aku pengen mendapatkan sebuah energy illumination di sini tentang sebuah pencahayaan atau pencerahan di dalam diri, aku akan pergi keluar dan kemudian aku mau ngasih orang sesuatu, barang, atau rezeki makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan di saat itu juga energi penerimaan kamu itu akan muncul. Energi kamu, penerimaan akan muncul. Itu akan menyerap ke dalam solar plexus kamu dan kemudian akan bersinar kembali. Di sini memang pencerahan itu penting banget ya sahabat kebahagiaan. Jadi hindari hal-hal yang sifatnya adalah negatif di bulan September, termasuk gibahan, termasuk apa kata dia mau ngomongin apa tentang kamu, kekasih kamu ini nyimpen energi negatif banget sama kamu, mau ngapain aja, kamu bodo amat, tepiskan itu semua. Karena ini bisa membuat kamu itu ngerasa kurang puas dan membuat kamu itu kayak ngerasa bahwa banyak sekali energi kebencian sama orang. Lebih baik tepiskan itu semua. Ini illumination ini penting banget ya sahabat kebahagiaan. Bagaimana kamu memberikan sebuah cahaya di dalam diri kamu yang biasa melakukan sebuah meditasi. Ini simbolnya kayak gini nih. Simbolnya kayak gini. Kamu melakukan sebuah meditasi, bayangkan ada pancaran energi warna kuning bulat seperti ini dan kemudian menerangi semua tubuh kamu dan energi warna hitam itu tertepiskan oleh warna kuning ini. Ketika kamu meditasi, bayangkan energi ini. Karena pancaran warna kuning ini bisa menghempas-hempaskan energi negatif terutama di solar plexus kamu. Oke, dan kita akan cek lagi tentang pancaran energi kamu dari semua kartu. Ini signifikasinya ya, illumination. Kita cek sama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ada energi apa lagi yang berkaitan dari solar plexus kamu? Keseimbangan, balance. Ini letaknya ada di cakra jantung ya. Selain sahabat kebahagiaan kita fokus di pembacaan solar plexus kamu, ternyata cakra jantung atau cakra hanata ini juga penting. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa berpikir damai untuk diri sendiri, damai untuk orang lain, ada sebuah keseimbangan. Ketika kamu seimbang di sini, kamu merasakan energi pancaran positif, maka segala sesuatunya itu akan jauh lebih indah dan kamu memiliki kekuatan di sini. Kamu memiliki energi positif di dalam diri. Jadi benar-benar harus stabil ya. Balance itu kan antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar ya. Kalau pikiran bawah sadar kamu lebih dominan, sahabat kebahagiaan itu akan merasapi segala sesuatunya itu dari kebiasaan kamu dan juga hal-hal yang berkaitan
dari bentuk emosional kamu. Tapi kalau nggak mendapatkan sebuah kepuasan di situ, akan berontak. Jadi ketika kamu mendalami isi perasaan kamu di pikiran bawah sadar di sini sebagai divine feminim, kamu harus diimbangi juga dengan divine maskulin kamu, biar kamu stabil. Kalau nggak stabil, jomplang, sahabat kebahagiaan ini akan kehilangan arah dan kamu akan kembali menjadi kartu Two of Swords, itu bimbang. Selanjutnya ada kartu Ghost. Ghost itu adalah sifatnya adalah transparan ya, transparan, tidak terlihat. Ya, untuk saat ini mungkin sahabat kebahagiaan jangan terlalu banyak menunjukkan diri kamu itu siapa kepada orang lain ya. Jangan menunjukkan diri kamu siapa, jangan terlalu menggunakan kata aku di situ. Aku lo kayak gini, aku lo kayak gini terhadap hubungan kamu atau dengan siapapun. Karena ketika sahabat kebahagiaan terlalu banyak menunjukkan kata aku, ini justru energinya itu akan membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak besar diri, kayak ngerasa gede banget, besar. Dan itu bisa menjadi energi kesombongan. Ketika kesombongan atau energi besar ini muncul, ini level vibrasi energi emosionalnya berada di level bangga. Level bangga berada di level force. Energinya itu sekitar 175 Hz ya. Dan bentuk emosionalnya adalah terkadang ini bisa menghina sesuatu atau merendahkan seseorang dan prosesnya menjadi sombong. Makanya di sini sahabat kebahagiaan harus bisa stabil. Ini masuk di energi kartu Ghost. Ini bukan masuk ke antara ketujuh cakra tubuh kamu, tapi ini ada di selaput atasnya. Jadi yaitu bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa mengendalikan rasa bangga kamu. Kalau kamu terlalu bangga banget nih dalam keadaan apapun, terlalu bangga banget, ini prosesnya bisa menjadi orang yang sombong. Dan ini akan mempengaruhi kondisi cakra solar plexus kamu. Bangga boleh, tapi nggak usah terlalu menunjukkan kata aku di situ sahabat kebahagiaan, karena ini energinya nggak bagus. Oke, selanjutnya ada peringatan ya, caution. Di kartu caution ini memang sumbernya ada di solar plexus cakra kamu karena berwarna kuning ya. Kalau energi kartu oracle-nya berwarna kuning, masuknya ke solar plexus kamu. Caution, berbahaya, waspadai. Waspadai segala sesuatu hal yang sifatnya adalah negatif. Karena ada sebuah peringatan di sini ya. Caution, ada sebuah peringatan bahwa ketika seseorang nih yang dinyatakan bahwa oh aku tuh lagi dealing banget nih sama orang ini, lagi bermasalah banget sama orang ini. Ya aku tahu, aku cinta banget sama dia, tapi nggak pernah menghadirkan effort baik yang untuk aku ya. Aku udah healing sama dia di situ. Ketika dia datang, kamu harus bisa memberikan sebuah peringatan di sini sahabat kebahagiaan. Kenapa? Potensi di bulan September ini dia itu bisa masuk lagi ke dalam hubungan kamu yang tadinya kamu itu lagi healing, yang tadinya kamu itu pengen pergi ngelepasin dia. September ini dia bisa datang lagi sama kamu. Makanya kamu di sini ada sebuah peringatan. Kamu harus berhati-hati lagi dari apapun yang kamu fokuskan. Kamu berhati-hati di sini biar tidak mempengaruhi solar plexus cakra kamu. Kalau solar plexus cakra kamu itu nggak stabil, ya hal-hal yang berkaitan dari kehabisan energi itu bisa muncul. Karena apa? Sahabat kebahagiaan itu terlalu banyak menerima energi negatif dari orang lain. Makanya di sini ada peringatan ya. Ada peringatan bahwa kamu hati-hati ya. Kalau misalkan si dia atau si pekok istilahnya ya datang lagi di bulan September, stop dulu. Jangan ditanggepin. Karena apa? Membuat kamu tuh nggak balance. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke. Anxiety. Ini juga masih sama ya. Masuk ke energi solar plexus chakra atau cakra perut kamu. Bahwa September itu akan muncul rasa cemas. Rasa cemas yang membuat kamu itu murung. Tapi kalau ketika sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan rasa cemas kamu, level vibrasi kamu berada di level force, dan ini membuat sahabat kebahagiaan akan terjadi lagi ke hubungan-hubungan yang melekat. Makanya di sini ada energi peringatan ya. Solar plexus kamu tuh bilang ada peringatan nih buat kamu terhadap hubungan apapun yang toksik. Kamu kalau misalnya udah mematangkan diri nih, aku mau lepas dari dia, ya udah, itu keputusan terakhir kamu. Ini yang terakhir. Aku nggak mau kapok, nggak mau ngulang lagi. Makanya kamu harus fokus sama diri. Karena Kevin lihat di sini energinya itu justru kecemasan itu muncul, yang membuat kamu tuh bimbang. Kebimbangan kamu di bulan September itu akan muncul banyak ya. Jadi di pembacaan Kevin kita kali ini sebagai peringatan saja ya sahabat kebahagiaan, biar kamu itu lebih bisa mewaspadai hal-hal yang kemungkinan buruk itu terjadi di dalam diri kamu. Entah apapun hubungan kamu sama dia, entah dia itu adalah selingkuhan kamu, cinta segitiga kamu, pacar kamu, suami kamu, istri kamu atau apa, kamu harus bisa mengendalikan energi emosional kamu di sini. Jangan apa-apa semuanya itu diterima mentah-mentah.
entah itu positif, entah itu negatif, kamu terima mentah-mentah. Kalau negatif itu kamu terima mentah-mentah, ya imbasnya apa? Seperti yang Kevin bilang tadi, mengalami gangguan pencernaan dan masalah metabolisme. Itu bisa mempengaruhi kondisi cakra kamu ya. Oke, jadi ini bukan bacaan untuk menakut-nakuti ya sahabat kebahagiaan, tapi mengantisipasi biar kemungkinan buruk itu tidak terjadi dalam diri kita. Jadi kalian kalau ketika nonton tayangan YouTube Tarot harus bijaksana ya sahabat kebahagiaan, karena takdir Tuhan yang menentukan, nasib bisa kita rubah. Termasuk nasib ini, bacaan jelek nasibnya bisa kita rubah. Kenapa pembacaan kartu tarot itu adalah sebuah peringatan ya sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada energi love. Wah, positif banget. Ini Kevin menantikan ya energi ini apakah muncul atau tidak. Ternyata muncul. Oke, love di sini yang Kevin lihat pancaran energinya itu ada di cakra mahkota. Ini bukan cakra jantung ya, love ya. Karena berwarna pink atau warnanya itu ada yang warna pink, ada yang warna ungu muda. Ini adalah energi yang terhubung kepada cakra mahkota. Ketika cakra mahkota kamu muncul di sini, energi spiritual kamu menyerahkan diri kamu sama Tuhan dan kamu mencintai Tuhan. Ini segala sesuatu yang sifatnya adalah kedamaian cinta itu kan hadir dalam diri kamu. Sehingga kamu bisa mencerna segala sesuatunya, termasuk negative thinking, energi negatif, omongan orang lain yang jelek, hubungan yang jelek. Kamu bisa mencerna itu semua dan kemudian kamu bisa menelaah mana yang bisa aku ambil, mana yang aku lepaskan di situ. Karena ketika kamu berada di level cinta di sini, love, bentuk emosional kamu itu adalah ada rasa hormat yang mendalam di dalam diri bahwa kamu akan menghargai segala sesuatunya. Dan kemudian prosesnya adalah tidak bisa mengungkapkan sesuatunya yang berharga. Karena sahabat kebahagiaan akan mengungkapkan segala sesuatunya yang tersembunyi di sini. Jadi kamu secara energi ya, pikiran logik kamu ini muncul, sisi emosional kamu itu muncul, dan juga seimbang. Ketika udah ada keseimbangan di sini, cinta kamu ini bisa menghargai segala sesuatunya. Dan ini terhubung kepada semesta. Terhubung sama semesta dan terhubung kepada sang ilahi. Karena sahabat kebahagiaan ini sudah bisa mengikhlaskan, ya Tuhan, aku serahkan segala sesuatunya kepada Engkau, dan disinilah aku pasrah kepada Engkau, dan aku meminta sebuah kedamaian, rasa cinta, rasa sukacita kepada Engkau. Berilah itu semua, datang, love. Perasaan lebih menghargai diri sendiri. Oke, ternyata solar plexus itu nyambung juga ya sahabat kebahagiaan ke semua cakra ya. Karena solar plexus itu adalah istilahnya dia adalah tangki energi, bahan bakarnya di situ. Kalau bahan bakarnya habis, pasti itu akan mempengaruhi semua cakranya. Termasuk di sini ada cakra mahkota. Dan ketika sahabat kebahagiaan ini sudah ada illumination di sini, kamu secara cakra solar plexusnya itu udah istilahnya tidak tersumbat. Kamu bisa mentelaah semua masalah, hempaskan energi negatif, masuk yang positif. Ini energinya akan besar dan kemudian akan terhubung ke mahkota kamu. Jadi konsep cakra itu kan ada 7 kan sahabat kebahagiaan. Ini saling berkesinambungan satu sama lain. Akan nyalur. Kalau misalkan salah satu ada yang rusak, pasti yang lain ini juga kayak ngerasa tersumbat. Makanya di sini solar plexus kamu itu benar-benar harus dijaga. Dijaga dari siapa? Dari orang yang toksik, dari orang-orang yang tidak memiliki manfaat apapun, orang yang memberikan sebuah energi negatif kepada kamu, dan dari emosional kamu juga harus dijaga. Agar kamu itu selalu merasa puas yaitu dengan cara bersyukur, kamu tidak ada rasa iri hati, kamu tidak berada di kondisi murung, artinya kamu benar-benar harus damai, harus bahagia. Bahagia itu dari mana? Bahagia itu dari pikiran sendiri. Bukan dari orang lain ya, sahabat kebahagiaan. Flow. Bagus nih, ngalir gitu aja. Udah, hidup kamu udah ngalir gitu aja. Pasrahin aja sama Tuhan. Ya Tuhan, aku serahkan hidup aku sama Engkau dan aku meminta jalan yang terbaik untuk aku. Dan di energi kartu flow di sini warnanya biru. Biru itu dari segi komunikasi kamu. Bagaimana sahabat kebahagiaan ini menggunakan cakra tenggorokan kamu untuk bisa berkomunikasi yang lebih indah. Makanya ya tutur kata kita itu penting banget ya, penting banget. Ketika kita berkata positif, maka pancaran energi yang kita utarakan, energi positif itu akan masuk ke dalam diri kita. Kalau kita berprasangka buruk dan kita mengucapkan itu di dalam vokal kita, itu juga akan mempengaruhi kondisi solar plexus kamu. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan hindari kata-kata negatif ya, hindari kata-kata negatif atau kosakata negatif.
Lebih baik untuk bulan September ini berkata-katalah yang indah. Meskipun kamu mendapatkan sebuah kepahitan, cobalah untuk bisa berkata-kata indah di sini agar pancaran energi solar plexus kamu ini bisa memberikan sebuah sumber energi kekuatan ke semua cakra di dalam tubuh kamu. Karena Kevin lihat di sini ketika kamu lagi healing, mau fokus ke healing atau pergi dari seseorang yang tidak ada manfaat sama kamu, ya kamu akan mengalir begitu saja dan kamu akan menikmati prosesnya, dan ternyata prosesnya jauh lebih indah lagi. Ada flow itu tentang mengalir, ada love yang lagi healing di sini, ini berkesinambungan, proses kamu akan jauh lebih indah. Lalu selanjutnya ada energi apa? Ada energi anger ya. Cakranya ada di cakra root chakra, tapi ini bukan tentang sebuah kemarahan ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah simbol dari semangat kamu. Solar plexus itu elemennya adalah api ya, dan root chakra kamu ini juga berapi-api di sini. Jadi ketika kamu memiliki pancaran energi elemen api di dalam tubuh, maka kamu akan jauh lebih bisa bersemangat dari apapun yang kamu lakukan. Kamu mau bangkit dari sebuah hubungan yang toksik? Kamu mau bangkit dari ranah percintaan kamu agar menjadi lebih bahagia? Kamu punya semangat di sini. Jadi kamu nggak akan kehabisan energi. Karena apa? Sahabat kebahagiaan sudah bisa menelaah mana energi yang bisa aku serap, mana yang enggak. Yang kamu serap adalah energi positif, yang negatif kamu tempaskan aja. Karena di sini akan membuat sahabat kebahagiaan itu menjadi lebih kuat lagi. Oke, berarti memang berkesinambungan ya dari bacaan yang Kevin, dari yang kemarin healing, melepaskan orang, kemudian di sini September itu prosesnya ada meskipun banyak godaan, tapi kamu bisa menangani ini semua ya. Movement, ada sebuah pergerakan positif untuk kamu dan juga ada confident, sahabat kebahagiaan. Ada movement, pergerakan, kamu bergerak untuk lebih bisa percaya diri. Ini ada sumbernya di cakra solar plexus kamu, dan kalian bisa baca ya. Ada movement, ada confident, lebih percaya diri dari apapun yang kamu putuskan di sini. Jadi ini memang energinya positif banget nih. Serap energi ini semua dong sahabat kebahagiaan. Yang kemarin kayak ngerasa bahwa ingin melepaskan seseorang, ingin pergi, menjauh dari seseorang dan untuk lebih bisa bahagia. Ternyata di sini kamu punya kekuatan di sini ya. Dan kita cek untuk energi akhirnya. Oke, hilangi rasa frustasi di sini. Hilangi rasa frustasi di sini. Karena Kevin lihat memang tingkat kesetresan kamu ini dipengaruhi oleh bentuk perasaan dan juga firasat, praduga kamu atau perasaan kamu. Ketika banyak banget perasaan kamu muncul di sini, sahabat kebahagiaan harus bisa mengendalikan itu semua ya sahabat kebahagiaan, karena memang ujiannya itu ada di dalam prasangka kamu dan juga praduga kamu. Ketika kamu ini mendapatkan perasaan ya, kalau firasat itu kan datangnya dari intuisi. Ketika kamu mendapatkan sebuah prasangka yang nggak bagus, lebih baik tepiskan itu semua, ganti topiknya, ganti energinya menjadi energi positif saja. Karena sahabat kebahagiaan ini akan mendapatkan sebuah ujian di bulan September ya. Ujiannya itu dari perasaan-perasaan inilah yang membuat kamu itu nggak stabil. Makanya di sini ada kartu balance ya. Kamu harus benar-benar stabil antara perasaan dan juga pikiran, harus bisa stabil. Kalau nggak stabil nih jadinya frustasi. Tapi nggak perlu khawatir ya, energinya di sini ini jauh lebih indah karena ada energi love, ada energi flow dan juga movement dan confident, bahwa segala sesuatunya di sini yang sifatnya adalah rasa frustasi. Ini sebagian dari batu-batu kerikil saja ya sahabat kebahagiaan, dan next berikutnya kamu bisa melalui ini semua. Karena apa? Energi terbesarnya di sini adalah illumination, bahwa kamu mendapatkan sebuah pencerahan. Oke, dan terkait itu semua, ada energi zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Yang pertama ya, ada Gemini di kartu 10 pedang. Lalu kita bertemu di kartu Page of Swords ya. Ini juga sama, elemen udara. Terkuatnya itu adalah masuk ke energinya Aquarius. Aquarius paling kuat itu adalah Aquarius dekan pertama, dekan kedua. Juga transisinya adalah di energinya Capricorn sebagai Capricorn dekan 3. Ada Aries hadir di sini. Ini memiliki pancaran energi solar plexus yang cukup kuat ya untuk kalian yang berzodiak Aries. Ini solar plexus kamu tuh di bulan September lagi bagus banget. Libra juga hadir di kartu Two of Swords. Lalu di sini ada energinya Taurus dan juga ada Aquarius hadir di sini. Tapi terkait itu semua kita cek juga secara kolektif ya, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita. Jika energi zodiak kalian nggak muncul di sini, nggak usah khawatir ya sahabat kebahagiaan. Kita ambil sisi positifnya dari bacaan kita. Jadi kalian jangan ngerasa terlalu melekat kepada zodiak ya.
tapi ambil sisi positifnya dari bacaan kita ya. Selain itu ada zodiak apa untuk tema kita hari ini? Yang pertama, memang ada Libra ya. Ada Libra. Libra hadir. Leo. Kita ambil 6 ya. Ada Taurus. Uranus. Uranus itu masuk di energinya Aquarius ya. Jadi memang hampir sama tuh di energi atas. Lalu ada Jupiter. Jupiter ini masuk ke energinya Sagittarius. Satu lagi. Dan juga Capricorn. Ini memiliki pancaran solar plexus yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan. Jadi kamu harus bisa mengendalikan ini semua ya. Dan harus bisa menyerap segala bentuk energinya, termasuk energi positif dan juga energi negatif. Libra, Leo, Taurus, Uranus itu adalah Aquarius. Jupiter adalah Sagittarius, Capricorn hadir di sini, dan juga Gemini, Aquarius, Aries, Libra, Taurus, dan juga Aquarius. Ini paling banyak itu kayaknya masuk Aquarius ya. Kevin masukkan nih. Paling banyak berada di kondisi seperti ini adalah Aquarius. Aquarius, kamu sebagai peran utamanya ya. Dan kita cek untuk inisial nama. Inisial nama. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Yang pertama di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf L untuk Luna, ada huruf N untuk Nano, lalu ada huruf Z untuk Zero, ada huruf C untuk Charlie. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera. Lalu ada huruf P untuk Papa. Ada huruf Q untuk Queen. Dan selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Apapun itu pembacaan Kevin harapkan kalian bijaksana. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Karena segala sesuatu yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah edukasi untuk kalian. Agar kalian jauh lebih indah lagi, agar kalian jauh lebih bahagia. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya tema ide menarik ya dari bacaan, boleh aja komen di kolom komentar. Atau yang mau curhat aja di curhat kolom komentar, curhatan yang bagus. Biasanya Kevin angkat sebagai tema bacaan. Untuk kalian yang mau personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Dan mohon maaf untuk minggu kali ini yang berada di periodenya Virgo tanggal 12 sampai tanggal 11 September Kevin lagi sibuk banget. Jadi untuk pembacaan secara interaktif lagi Kevin stop dulu karena lagi banyak kegiatan. Jadi mohon maaf ya yang personal reading kayaknya kok lama banget karena Kevin lagi banyak kegiatan. Jadi mohon dimaklumi ya sahabat kebahagiaan. Belum terima dulu yang interaktif, yang non interaktif dulu. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Ataimasu.